Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati dan kita boleh jumpa kembali dalam persekutuan, doa dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas panjang hari ini. Mari sahabat Community of Miracle dimanapun kita berada, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Dan pagi hari ini merupakan hari yang luar biasa bagi kami semua, di mana kami boleh diizinkan Tuhan bersekutu di dalam doa dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Engkau mengendalikan segala sesuatu dan Engkau mengurapi kami semua. Dan dimanapun kami berada, sahabat Community of Miracle, biar semua dalam jangkauan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada dalam pemberkatan Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat Community of Miracle dimanapun kita berada, baiklah kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71 dan ayat yang ke-72. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Kom yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, pagi hari ini renungan firman Tuhan dalam pasal 119 kitab Mazmur ayat yang ke-71 dan 72. Saya memberi judul renungan pagi adalah tertindas itu baik. Ya. Pasal 119 kitab Mazmur ini merupakan ungkapan hati daripada seorang pemazmur, yaitu Raja Daud, dan dia memberitahu bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika merenungkan firman, memegang perintah-perintah Allah. Dan pasal 119 kitab Mazmur ini penuh dengan kata-kata penguatan dan penghiburan. Nah, di dalam ayat yang pertama kitab Mazmur ini yang membuktikan bahwa pemazmur berkata bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita merenungkan atau memegang kebenaran firman Tuhan. Nah, dikatakan berbahagialah semua orang yang sungguh-sungguh menaati hukum-hukum Allah. Berbahagialah semua orang yang mencari Allah dan yang selalu melakukan kehendak-Nya. Jadi jelas kebahagiaan tidak terletak dari apa yang kita miliki dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kebahagiaan adalah ketika kita memegang perintah Allah dan menaati perintah Allah. Dalam ayat pembacaan tadi kita melihat apa yang merupakan ungkapan hati daripada pemazmur, dan dia berkata bahwa di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-Mu. Berbicara kata tertindas itu artinya sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, suatu situasi yang sebagai manusia pasti ada mungkin bisa menerima situasi ini, bahkan ada yang tidak bisa menerima, karena berbicara teraniaya itu berarti dalam situasi sengsara atau ditekan atau terhimpit. Nah, jelas bukan dengan satu benda, tetapi situasi yang seperti Raja Daud alami. Nah, mengapa sampai dia mengungkapkan
kalimat ini berarti dia pernah mengalami apa itu situasi yang membuat dia tertindas. Nah, tetapi luar biasa pemazmur dalam situasi ini dia berkata bahwa tertindas itu baik. Sebenarnya kalau memikirkan atau mengalami situasi ini, pada dasarnya manusia kalau dia tidak sanggup dalam situasi yang tertekan, dia bisa kecewa, dia bisa marah, dia bisa stres, bahkan dia bisa berontak, dia bisa menyalahkan orang lain, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan dalam situasi yang teraniaya, situasi yang tertekan, situasi yang terhimpit, karena pada dasarnya manusia rentan untuk hal-hal yang negatif yang dia akan lakukan karena keterbatasan manusia untuk menanggung persoalan yang harus dia hadapi. Tapi saya katakan luar biasa pemazmur boleh berkata baik karena jelas dia akan memberitahukan bahwa ada hal-hal yang dia dapati di dalam dia merenungkan firman, di dalam dia memegang firman, di dalam dia melibatkan Tuhan di dalam situasi ini. Nah, saya melihat di sini ada bagian-bagian firman Tuhan memberitahu khusus dalam 2 ayat ini bahwa kenapa pemazmur atau Raja Daud dia berkata tertindas itu baik. Nah, di dalam ayat tadi dikatakan bahwa supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, artinya di sini ketetapan-ketetapan itu adalah ajaran Allah atau janji Allah, rencana Allah baginya. Jadi pemazmur dia punya keyakinan bahwa janji Allah itu tidak pernah berubah, karena jelas Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Artinya dengan janji-janjinya pun tidak akan berubah dan jelas tidak akan berubah. Nah, Mazmur pasal yang ke-33 memberitahu di sana bahwa ayat yang ke-11 dikatakan bahwa tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Nah, Bapak Ibu sahabat kaum yang diberkati Tuhan, bahwa jelas di sini tidak terbatas janji Tuhan hanya kepada Raja Daud. Tapi dalam pasal yang ke-33 ayat 11 tadi mengatakan jelas bahwa janji Tuhan tak terbatas dan janji Tuhan itu turun-temurun. Akhirnya keturunan kita pun akan menikmati janji-janji dari Tuhan. Nah, janji-janji apa? Jelas janji keselamatan, janji berkat, janji perlindungan, janji pertolongan. Nah, jadi di situasi yang tertekan ketika melibatkan Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang seharusnya kita harus berkata kepada diri kita sendiri seperti Raja Daud dalam kitab Mazmur ini juga ada bagian ayat mengatakan bahwa pemazmur berkata kepada dirinya sendiri, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mari bersyukurlah kepada Tuhan, carilah Tuhan selama dia ditemui." Jadi artinya di sini di dalam situasi yang terhimpit, dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang tidak mengenakan ini, pemazmur mengajak kita agar supaya kita boleh bisa berkata, memaksakan diri kita untuk renungkan firman itu dan bersyukur kepada Tuhan serta mencari Dia, melibatkan Dia, sebab janji-janjinya tidak pernah berubah dan janji itu turun-temurun. Puji Tuhan. Dan bagian kedua di sini mengapa pemazmur berkata bahwa tertindas itu baik, karena dikatakan di dalam ayat yang ke-72 dikatakan di sana, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas. Nah, artinya di sini firman Allah, janji Allah itu
aturan-aturan dari Allah itu dikatakan lebih mahal daripada keping, perak, dan emas. Akhirnya yang termahal. Nah, Bapak Ibu sahabat kaum yang diberkati, sekarang ini satu keping emas diperkirakan beratnya berapa? Kira-kira 4 gram atau lebih. Nah, 1 gram berapa rupiah sekarang? Nah, dikatakan di sini janji Allah itu lebih mahal daripada ribuan keping emas, bukan 1 gram emas atau berapa gram atau 1000 keping. Dikatakan di sini bahwa ribuan keping emas dan perak. Nah, jadi tidak hanya emas dan perak juga. Saya tidak tahu jumlahnya berapa, tapi dikatakan dari jumlah yang sekian banyak itu, firman Allah lebih mahal dari itu. Jadi luar biasa, sungguh dikatakan bahwa kita harus berbangga bahwa kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk boleh merenungkan firman itu. Karena firman itu adalah kekuatan. Kitab Sefanya, sana ada satu bagian firman Tuhan pasal 1, di sana ada satu ayat berkata demikian. Sefanya 1 ayat 18 berkata bahwa ketika Tuhan menghukum dunia, emas dan perak tidak dapat menyelamatkan manusia. Jadi bumi ini boleh hancur, bumi ini boleh dibinasakan, tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu sahabat kaum yang diberkati Tuhan, sungguh suatu hal sukacita bagi kita semua. Sekali lagi pagi hari ini masih bisa diingatkan oleh Tuhan lewat pembacaan kitab Mazmur pada pagi hari ini. Nah, mungkin kita belum pernah mengalami situasi apa itu tertindas. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi ini, mari kita belajar kepada Raja Daud pada pagi hari ini bahwa ketika kita dalam situasi yang berat, situasi yang menyedihkan, situasi yang mengecewakan, keadaan dunia semakin hari semakin tidak menentu, mari kita berkata kepada Tuhan, biar kita terus belajar firman dan percaya janji-janji daripada Allah itu tidak pernah berubah, karena Allah kita tidak berubah. Dan janji Tuhan itu lebih mahal, lebih berarti dari apa yang kita miliki sekarang. Nah, kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas kehidupan kita. Milikilah Dia dan jangan tinggalkan Dia. Jangan lepaskan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami untuk boleh masuk dalam merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjangkau kami semua dimanapun kami berada. Dan firman itu memberikan kami terus kekuatan di dalam segala situasi yang kami hadapi. Biar Tuhan membuat kami kuat, membuat kami mampu untuk bersyukur, membuat kami mampu untuk berkata bahwa tertindas itu baik, karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Aturan-aturan Tuhan, kebenaran Tuhan itu tidak pernah berubah. Memberkati kami hari ini dan memberkati semua yang boleh kami kerjakan. Menjangkau sahabat Community of Miracle dimanapun berada, Tuhan Engkau memberkati dan menyertai. Doa buat Ketua Umum Ibu Shirley, Tuhan memberkati hamba-Mu dengan pemberian diri untuk melayani dalam Community of Miracle ini. Keluarga, usaha, apapun yang dikerjakan hamba-Mu buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua donatur dalam Community of Miracle ini, usaha mereka, keluarga, rumah tangga mereka diberkati. Apa saja yang diperbuat berhasil di dalam nama Yesus. Pengurus Community of Miracle yang ada di Indonesia, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan semua anggota, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua di dalam kendali-Mu. Biar kami menikmati
pelayanan yang ada hanya melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Pengurapan Tuhan di atas Community of Miracle dapat menjangkau siapa saja yang mampu dijangkau dengan pemberitaan firman, dengan doa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah menghiburkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang sedang menghadapi masalah Tuhan berikan kekuatan iman dan ada jalan keluar dalam masalah. Yang ditambahkan usia Tuhan biar senantiasa ada syukur dan tetap setia mengandalkan Tuhan. Terima kasih, kami percaya juga yang sakit Tuhan sembuhkan dan senantiasa kami semua dapat mengingat akan janji-janji Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau melayakan kami untuk menikmati berkat kekuatan iman dan berkat Allah di dalam Yesus dan persekutuan dalam kekuatan roh. Menyertai kami semua hari ini dan untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.